Shalom. Selamat sore sebagai teman-teman Tuhan. Berkat Tuhan kita pada sore hari ini dapat berkumpul karena kebaikan Tuhan. Begitu, mari kita angkat sembah kita, angkat syukur kita. Saya akan semua berdiri. Mari kita nyanyi pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa.
Karena Kau terlalu baik Tuhan dan terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Kau selalu menjaga kami Tuhan, melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan Kau menolong kami Tuhan dalam kami kesusahan kami Bapa. Kau memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan dari masalah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk saat hari ini juga kami berucap syukur Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapa, atas nafas yang Kau berikan kepada kami Bapa, atas kesembuhan, keselamatan dan kemenangan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami berucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehari ini Bapa, izinkan kami Tuhan menaikkan syukur kami Bapa ke hadapan-Mu Bapa. Terimalah sembah kami Bapa, terimalah ucapan syukur kami Bapa, supaya persembahan kami Bapa dapat menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Berkati ibadah ini ya Bapa, lindungi dari segala yang jahat ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah ini Bapa. Kami serahkan ibadah dalam tangan-Mu ya Bapa, karena ibadah ini milik punya-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Tuhan Yesus, pada sore ini kami siap Tuhan menaikkan syukur kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau ya Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur ya. Amin. Silakan dulu. Ada sukacita muji Tuhan, amin. Kalikan pujian yang kedua, datanglah kebaikan. Para
Tuhan baik, amin. Kita dapat berdiri, kenaikan pujian yang ketiga, bangkitlah dan perkatakan berkat.
Sambil mendengarkan persembahan, kita lanjutkan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengar pujian sangat besar anugerah-Mu. Sebentar semua berdiri. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selamatkan.
Yeah.
ini Bapa, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Bawa sembahmu hadapan Tuhan pada sore hari ini. Nyatakan sembahmu pada saat ini. Apa yang kau ingini, nyatakan pada sore hari ini. Berbicara kepada Tuhanmu. Nyatakan semuanya segala pergumulan pada sore hari ini. Karena Dia lebih tahu. Karena Dia menyediakan cara yang terbaik dalam kehidupan kami.
Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan 1 minggu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk waktu kami untuk beraktivitas Tuhan. Kami kembali untuk puji dan mengesahkan nama Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan dalam hidup kami, buat apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami yang tahu Tuhan, ampuni kami Tuhan saat kami Tuhan Yesus belum bisa menerima apa yang menjadi dalam hidup Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dengan kami selalu kekuatan Tuhan, anak muda di tempat ini Tuhan selalu kekuatan dan menjadi Tuhan Yesus pikiran-pikiran yang Tuhan Yesus telah nyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, setelah kami ingin mendengarkan firman bila Tuhan Yesus firman yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami dalam kehidupan kami, melaksanakan Tuhan kehidupan kami Tuhan dalam hari depan hari Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan harapan kami Tuhan, masa depan kami Tuhan, pengharapan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu Bapak saya serahkan kepada Bapak Pembala. Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang triangle, segitiga. Triangle itu bukan 3 malaikat ya, tapi segitiga. Segitiga itu kayak ini. Yuk, kasih tangan. Jangan lurus, yang bawahnya lurus. Jangan gitu. Jangan bengkok. Jangan bengkok. Jangan gitu. Lope dong. Terus ya. Segitiga. Di sisi atas kita dianugerahkan sama Tuhan waktu. Di sisi atas Tuhan anugerahkan kita waktu. Di sisi kiri kita taruh tenaga. Oke, di sisi atas dari segitiga itu kita taruh waktu. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita di dalam dunia. Tuhan berikan waktu. Setiap orang yang masuk dalam dimensi dunia, dia berpacu dengan waktu. Ini banyak lupa loh. Banyak orang lupa. Semua orang yang masuk dalam dimensi dunia diturunkan, dilahirkan, diizinkan ada dalam dunia ini. Mereka lupa. Bukan lupa sih, memang iblis itu pintar untuk kita melupakan waktu. Kenapa sih? Ya, iblis selalu senang kalau kita itu akan menemani dia di dalam kegagalan. Iblis akan senang kita itu menemani dia di dalam kemiskinan. Iblis senang kita menemani dia di dalam kehancuran. Kenapa waktu dari setiap manusia digagalkan untuk dimengerti? Padahal waktu ini adalah sesuatu yang tidak pernah terbayar oleh manusia. Benar kan? Nggak akan. Nggak akan pernah sekaya apapun manusia di dalam dunia ini, dia nggak akan pernah membayar nilai tarikan nafasnya. Berapa oksigen yang ditarik setiap saat? Nggak akan. Makanya yang kedua dikasih sisi tenaga. Di sisi kiri kita taruh tenaga, sisi kiri bawah kita taruh tenaga. Nah di sisi kanan kita taruh uang. Oke, nangkep ya? Dari segitiga ini kita taruh di atasnya uang, waktu. Sisi kiri tenaga, sisi kanan uang. Orang yang berkelimpahan uang, oke, perhatikan baik-baik. Kalau ngerti hal ini dari masa muda, ini mantap. Artinya kita pulang dari tempat ini, kita akan buka, kita akan
ambil lembaran yang baru untuk duduk dan berstrategi. Karena apa? Sadar waktu. Tadi kita nggak sadar waktu. Waktu itu buat main aja, waktu itu buat leha-leha aja, waktu 24 jam besok juga datang. Gak penting untuk ngatur waktu. Tapi ketika kita mendengar firman hari ini, yang saya inginkan, yang Tuhan inginkan, kita mulai memanage kehidupan. Kita mulai memanage kehidupan. Karena kalau kita tidak memanage kehidupan, banyak hal yang diambil oleh iblis dari kesempatan kita hidup. Yang semestinya kita sudah di dalam tingkatan 1, kita masih dalam tingkatan benih yang tidak pernah memecahkan telur, cangkang telur. Kita masih di dalam, gak apa-apa, nyaman aja terus di dalam. Gak apa-apa kok, kamu bersikap anak-anak terus. Gak apa-apa kok, orang akan memaklumi. Gak usah dewasa, kalau bisa jadi anak-anak terus. Gak usah gantikan posisi orang tua. Enak manja-manja aja terus, tuntut aja orang tuamu terus untuk menafkahi, mencukupi dan menjaga kamu, memelihara kamu. Kamu nggak usah independen, biarin aja, santai aja bro, Belanda udah lama. Tapi akhirnya terjadilah bungkusan bodinya besar, umurnya tua, jiwanya di dalam kanak-kanak. Tuh parahnya ketika waktu kita direnggut, diambil dan dikelabui oleh iblis. Ini parah nih. Makanya dia bilang santai aja, cari kenyamanan, tuntut kemana temanmu pergi yang kaya, pergilah ke sana. Nggak usah membangun diri. Kalau kita boleh menyadari, kita butuh kesendirian. Amin. Gak penting. Dengan memanage waktu, kita ngerti kapan kita harus duduk bareng dengan orang lain dan hal ini. Tapi ada satu ketika di mana kesendirian itu penting untuk kita ngerti bahwa duduk bareng sama teman itu asik. Tapi ketika kerjaannya setiap hari kita kongko-kongko duduk bareng sama orang, teman ke sana, kita ke sana, teman ke sini, kita ke sini, teman ngajakin kita kemana-mana kita ada. Lu mah nggak asik, nggak ikut kita. Karena masih ada, biasanya sih kalau masih ada supporter atau pemegang uang yang banyak, grup masih jalan terus nih. Tapi ketika uang mulai habis, yang biasa traktir nggak ada, ini mulai bermasalah. Barulah kita ngerti, iya, aku nggak nyiapin diri deh. Banyak waktuku kemarin ke sana, banyak waktuku kemarin ke sini. Saya harus ada di samping teman saya harus ada di teman grup ini, teman grup itu yang selalu, lu ikut dong, yuk di sini yuk ke sana yuk. Tapi kita nggak pernah punya waktu kesendirian. Kalau yang minggu-minggu lalu saya khotbah tentang balik dong ke dirimu sendiri, ya nggak? Yang minggu lalu saya terakhir khotbah, saya khotbah tentang kembali ke dirimu. Jangan biarkan jiwamu berkelana dan tidak mengenal dirimu sendiri. Banyak yang dilawan, banyak yang akhirnya iya ya Tuhan, aku harus bisa tough, kuat tentang siapa aku dan mengenal tujuan Tuhanku dalam diriku. Kalau nggak nyampe di posisi itu, blur semua. Kita nggak jadi sesuatu yang Tuhan mau. Blur semua, abu-abu. Waktu kita gede, kita nggak bisa apa. Parah-parahnya, tahu nggak tujuan kehidupan itu apa? Tujuan kehidupan kita adalah ketika kita mampu memanage waktu, kita mampu menciptakan. Kita mampu mencipta, kita mampu mengadakan keuangan, kita mampu mengadakan potensi
dan kita mampu dibayar waktu-waktu yang kita lewati yang dipakai orang yang dinilai orang dengan nilai banyak. Tapi kalau ketika waktu kita direnggut sama si iblis, tua udah selesai S1 juga sih, udah punya S2 juga sih, tapi gak punya kualitas, gak ada yang bisa bayar mahal. Kenapa? Dengan nilai pendidikan yang segitu, kita gak bisa mensupport diri kita, memberikan kebanggaan dalam diri kita. Ketika ada kegiatan di gereja, yuk kita nyumbang, yuk kita mau pelayanan ke sini, kita mau ngerjain ini. Enggak, janganlah. Jawabannya apa? Janganlah. Gereja butuh loh untuk penginjilan, enggak usah. Mulai nih, di masa-masa seperti itu mulai perlawanan ada. Karena apa? Kegagalan yang tadi. Tapi orang-orang yang maju, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang seperti minggu lalu saya katakan berdiri di atas kakinya sendiri dan menghasilkan nilai-nilai. Ini tangan ini ciptaan. Ini tangan ini mampu menciptakan, meng-create. Jangan lupa di dalam penciptaan Tuhan katakan apa? Manusia itu serupa dengan kita. Tuhan yang bilang manusia itu serupa segambar dengan kita. Ngapain? Mencipta, meng-create. Iblis sudah berhasil menjatuhkan manusia dan menjadikan serupa dengan gambaran Tuhan. Tapi jangan lupa, kemuliaan yang kedua itu pun mau diambil dengan menudungi kita dengan kebodohan. Contoh, Thomas Alva Edison. Dia menciptakan apa? Terang, lampu. Setiap orang yang meng-create dirinya melakukan sesuatu untuk dirinya dan orang lain adalah sesuatu hal yang akan mempermudah jalannya pujian bagi Tuhan. Masa hari ini, dulu ya, waktu saya baru kesini sempat ya, kalau sore tuh kalau mau ibadah nyalain itu Petromak, antara nyala api dan dorongan minyak tanah. Bisa aja kepecah, iya. Udah jam berapa nih? Ini di sini ada 3 sangkutan besi. Dengan adanya lampu, kita datang dengan telang-telang dan kelihatan cantik semua. Itu kemuliaan yang diterima oleh Sang yang mampu menciptakan lampu. Yang pujian itu bisa dirasakan dari generasi dan generasi, dan nama itu ada di telinga kita sampai sekarang. Bayangkan kalau itu namamu, benar gak? Bayangkan kalau itu namamu yang dikenal orang sepanjang masa dan mempermudah untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Entahkah itu mencipta mic ini, entahkah itu mengetahui resonansi dan segala hal. Tentang apa? Waktu, tenaga, dan uang. Ini harus imbang. Waktu kita baru lahir, tenaganya banyak apa kecil? Kecil. Bisanya cuma ngerangkak, jalan, berlatih. SD kita belum bisa istirahat banyak, tapi waktunya banyak. Oke? Tenaganya sedikit kan, cuma bisa main, mama aku main. Nanti pleng, kalau udah kayak kemarin hari libur si Moses bangun pagi jam 8, pleng, pulang tuh makan siang doang. Ntar sore, mama aku pergi lagi ya, pleng, pulang jam 4, jam 5. Waktunya banyak. Uangnya nggak ada, tapi waktunya banyak. Tapi kalau udah mulai remaja, nih waktunya udah mulai sempit. Nah, cuci piring, nah, cuci baju,
nak bantuin mama, nak kepala saya, waktu untuk diri kita sendiri udah nggak ada, udah sempit, mulai sempit. Tapi kalau kita nggak mampu memanage waktu itu dari masa sampai kita merangkak dewasa, tapi kita nggak bisa memanage waktu seperti yang saya katakan tadi, lulus si SMA, lulus si S1, tapi kualitasnya nggak bisa kita naikkan, kita upgrade kemuliaan yang ada dalam hidup kita. Ini uang di sisi kanan ini nggak ada. Uang yang di sisi kanan itu nggak ada, padahal waktu yang diberikan yang di atas mulai menyempit. Apalagi masuk nanti dalam pernikahan, antara tenaga uang dan waktu habis tuh Bapak. Kenapa saya katakan habis pulang dari sini? Mari duduk. Sekarang umurmu berapa? Masih hahahe kah? Masih buang-buang waktu kah? Enggak apa-apa, bukan buat saya kah, tapi buat dirimu. Saya kasih gambaran dalam kehidupan berbisnis dan hal kehidupan yang saya jalani. Buat orang yang miskin, sorry kalau saya katakan miskin, dalam kategori uangnya sedikit, apa aja kudu bayar. Ke WC 2.000 bayar. Padahal di kantong cuma ada 100.000, berkurang 2.000. Dia kan makan 15.000, makan. Berkurang dan berkurang dan berkurang dan berkurang terus. Mau ini mau motor, cicil motor, mau ke sana, oh nggak ada motornya, nggak bisa pakai Grab, semuanya itu ditarik semua, keuangan itu ditarik semua, boro-boro nabung. Bisa nggak nabung? Nggak bisa, nggak bisa. Orang miskin nggak bisa nabung. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa karena semua bayar. Kesempatan waktu banyak itu di masa kecil kita nggak pakai, kita cuma anak-anak wajar lah main, kan anak-anak, nggak taunya sampai SMA. Kita biasa kumpul kongko gitaran, buang waktu di warung kopi, nongkrong di mana, di kafe. Iya kafe sih, tapi bukan gue yang bayar, temen. Nggak apa-apa lah, enak temen gue ada yang bayar. Tapi waktumu diambil, dibayarin secangkir kopi, oke lah. Snack lah, tapi nilai waktu yang dibayar duduk kongko 2-3 jam habis. Bayangkan kalau sebenarnya nilai waktumu itu per jam adalah 1 juta, 3 juta lo udah diambil. Benar kan? 3 juta diambil waktumu. Dibayar dengan apa? Secangkir kopi dan snack. Itulah yang saya katakan siasat iblis. Semakin miskin nggak bisa nabung, nggak bisa. Semua dibayar, tapi kalau orang tuh dalam keadaan miskin, pedih pahit perih. Kita minjem ke tetangga, diomong. Tapi tahu nggak orang kaya? Orang kaya kartunya banyak. Kartu diskonnya banyak. Fasilitas ini, fasilitas itu, potongan ini, potongan itu. Duit cuan, gajinya banyak, untungnya banyak. Yang ini nggak usah, Pak ini free ya Pak. Ini bonus ya Pak. Cuannya sudah dapat, sudah diuntungin. Kartu ini dikasih lagi fasilitas dan segala macam untuk membekali perjalanan kehidupannya. Makanya saya bilang, ketika kita gagal kesana bukan makin enak, makin pahit. Tapi orang-orang yang bisa memanage waktu, dia bisa berjalan ke Eropa. Pakai apa? Tiket free dari apa? Merek yang dia jual. Apakah itu merek elektronik, apakah itu dari obat-obatan, merek dari pabrik, dan ini dan segala macam. Kesuksesan yang dia kumpulkan itu yang akan membawa dia naik dan naik dan naik dan naik.
Capek nggak? Enggak, enak. Dia ditunggu di bandara, sudah ditunggu oleh tour guide. Kerawat, semua sudah dibayar oleh perusahaan. Ketika menjabat direktur, itu sudah enak. Fasilitas sampai ke anaknya enak. Tapi kalau kita gagal memanage waktu, kita ada di dalam keadaan yang susah. Kita cuma bisa bilang, nggak apa-apa, aku biar miskin, yang penting happy. Itu cuma siasat iblis untuk menghancurkan. Saudara mengerti berapa orang jual diri demi uang? Berapa orang mau dibawa dikelabui oleh karena mendapatkan uang? Ada orang yang menjual ginjalnya demi apa? iPhone 20 juta. Dan itu kenyataan. Kenapa? Kayak orang gak punya waktu aja. Menjual kehidupannya, menjual ginjalnya. Kan gue masih punya 1 ginjal, masih bisa lah. Dengar gak? Baca gak beritanya? Yang akhirnya hidupnya gak panjang. Karena apa? Infeksi. Dalam operasi itu terjadi infeksi dan akhirnya persis kayak Yudas yang menggadaikan kehidupannya demi uang. Padahal kita punya waktu yang sama 1 kali 24 jam. Ada yang pakai secara bijak, ada yang pakai secara tidak bernilai. Saya ambil kesaksian dari seorang pialang ulung yang bernama Warren Buffett. Warren Buffett orang Amerika, udah punya duit triliunan. Dia mulai mengatur waktu dan keuangannya di usia 11 tahun. 11 tahun. Dari apa? Uang jajan. Dia membiasakan kebiasaan yang baik dan membeli saham yang nggak terlalu banyak resiko. Ya udah, dia cuma memulai sesuatu yang baik aja dalam dirinya dan menjadikan nilai uang yang kecil itu dan nanti menjadi semakin besar dan semakin besar. Bukan punya uang berangkat ke Indomaret, kita nenteng kantong kresek, duitnya ada nggak? Duitnya habis buat jajan doang. Nanti melewati uang banyak lagi, kita bawa lagi ke mall. Saya pengen ini, pengen itu, pengen. Ngerti nggak? Biasanya segala sesuatu yang kita belanjakan itu tercecer di rumah dan tak bernilai. Tapi asetnya nggak ada. Tapi uangnya seperti yang saya katakan, waktu, tenaga, uang. Ini nggak akan pernah imbang. Ketika kita nggak mampu memanfaatkan waktu, kita nggak punya uang. Uang itu akan semakin tua, akan semakin menipis, dan semakin tua waktu makin tenaga resmi, waktunya sudah semakin menipis, tapi tenaga kekuatan kita oke dong, kita prima, dan uang mulai naik nih. Buat orang yang bijak mulai punya tabungan, tapi buat orang yang nggak bijak enggak, habis. Ada hari ini, besok nggak ada. Tapi risikonya seperti yang tadi, udah masuk ke pernikahan, udah punya anak, nanti oe-oe, kita dengar nih ya. Semua mau nikah kan? Semua punya itu kan, punya apa? Punya dambaan hati kan? Butuh manajemen. Jangan jalani sesuatu pribadi mobile lah. Tuhan kasih kesempatan yang panjang bro. Warren Buffett memulai sesuatu di umur 11 tahun. Dan dia masih hidup, sekarang masih hidup. Orang
di Amerika. Kalau di piala Indonesia, Lokeng enak loh, dia beli. Padahal itu bukan sesuatu yang harus dia kerja, tetapi nilai kepintaran yang dia miliki dari nilai-nilai piala ini yang terus bertambah dan bertambah. Dia beli, dia masukkan, dia beli dengan kontrak, nilai kontrak berapa miliar, berapa triliun. Dan dengan dia tidur, bayangkan, dengan dia tidur duitnya jalan nggak dan bertambah nggak? Tambah. Nggak usah kerja. Karena apa? Memanage waktu dengan yang baik. Karena umur 80, kalau nggak salah 80 atau 90 usianya sekarang, dia cuma tidur loh, kerjanya duitnya berlipat kali-kali. Mungkin kalau dia merasakan sesuatu sakit, langsung helikopter atau pesawat pribadi sudah siap menjemput, gimana nggak panjang umur. Hatinya senang, duitnya banyak, pengharapan ke depan cerah, matanya cerah walaupun di masa tua. Jangan mau dikelabui sama iblis. Nih, ya, kita buka Yohanes 5 ayat 17. Seperti yang saya katakan tadi, banyak kali slogan nggak apa-apa miskin tapi happy, itu bohong, itu dusta si iblis. Ketika kita mampu memberikan persembahan atas uang, atas dirimu, atas intelektual, itu namanya kamu anak Tuhan yang mampu mempersembahkan segala sesuatu. Apa kata firman Tuhan Yohanes 5 ayat 17? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun tidur. Enggak. Bapak kerja, anaknya kerja. Bukannya Tuhannya bekerja, manusianya nganggur. Bangun lagi, tidur lagi. Banyak PR, gak usah kerjain. Engkau maning di sekolah baik, cetak berangkat pagi-pagi. Gak bijak. Bekerja juga gak begitu caranya. Segala sesuatu harus di-manage dengan mengupgrade, dengan membuat efisiensi waktu itu, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan memanage waktu yang baik, kita bisa lihat peluang waktu itu sampai last minute. Tuhan kasih kesempatan apa enggak ya? Oh ternyata enggak. Iya Tuhan, terima kasih. Tapi buat orang yang memanage waktu dengan baik, sampai last minute dia tunggu. Dia memang lakukan segala sesuatu dengan baik, tapi Tuhan kok gak kasih jawaban ya? Tuhan kok gak kasih jawaban? Sampai satu ketika ada tanda dari Tuhan, yes, Tuhan jawab. Enak tuh. Jangan pernah menaruh diri kita di dalam keberuntungan terus. Ada mujizat Tuhan, ada keajaiban Tuhan, itu nanti. Bukankah hidup kita ini adalah mujizat dan keajaiban? Ya enggak? Hidup ini kemujizatan Tuhan. Bukankah kehidupan waktu yang kita lewati di dalam dunia adalah keajaiban? Keajaiban yang tidak pernah terbayar dan tidak pernah mampu dibayar oleh semua manusia ini. Tapi kayaknya kalau dapat mujizat itu, mujizat kita bersaksi. Enggak, ngerti enggak? Waktu yang kita lewati itu yang sudah kita buang-buang banyak, itu kesempatan, keajaiban dan mujizat yang luar biasa. Bagi orang yang mengerti dan mencintai Tuhan dan memanage waktunya dan kesempatannya dengan baik, dia punya peluang besar ada di hadapan Tuhan. Siapa yang mau menyumbang gereja? Langsung angkat tangan. Dari saya 10 juta, 5 juta, 20 juta.
Bukan di dalam gereja, di dalam menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Gak usah. Gereja punya bikin program ini, gak usah. Sama kayak Yudas. Buat apa itu minyak narwastu? Eman cuy. Mendingan itu dijual, duitnya banyak, itu masukin uang kas. Dia sih nggak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tetapi orang yang punya tabungan buli-buli banyak bisa menyapu kaki Yesus. Tuhan pakai mengurapi kakinya Yesus sebelum dia naik ke atas kayu. Itu manusia, itu wanita paling mulia. Wanita bukan pria. Kalau pria pantas punya tenaga dan punya kekuatan besar untuk bekerja dan menabung. Ini dikatakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mau nggak punya kesempatan itu? Mau nggak tangisi dirimu, tangisi waktumu, tangisi kebodohan, membuang-buang waktu sampai segitu murahnya segala. Dia mau kemana-mana menimbang, lebih baik di mana, lebih baik begini, lebih baik begitu. Nggak kesana ia kesini itu dan segala macam buang waktu. Nggak ada waktu, masa tua kita nggak akan ada yang jamin. Kesempatan buat orang yang punya uang, ingat tadi ya, waktu, tenaga, ketika dia punya banyak dan independen dalam dirinya, dia ambil buli-bulinya, dia ambil tabungan minyak narwastu dipecahkan, dia datang ke kaki Yesus dan mengurapi, menyekanya dengan rambut. Hanya orang-orang yang berhati tenang yang melihat kemuliaan Yesus. Murid-muridnya Yudas gak mampu melihat kemuliaan yang dimiliki Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang ada dalam kemiskinan habis. Ini harus bayar ke WC pipis 2.000, 3.000, apa aja harus bayar. Semakin kita miskin, saya boleh ngomong gini karena saya pernah ada di posisi itu. Makin duit itu sempit, makin susah. Semua kudu dibayar, gak ada yang gratis. Kalaupun ada yang bisa kasih gratis, kata slogan dunia ini, bro, gak ada makan siang yang gratis. Ketika engkau dibayari sesuatu, ayo, biasanya dia menuntut sesuatu daripadamu. Itu upah iblis. Kalau dia memberikan kemudahan, kemurahan, itu cuma sementara pemanis. Banyak perusahaan memperbudak karyawannya. Apa ia naik terus? Enggak dong. Semakin sepantasnya kita dapat gaji besar, kalau kita nggak mengupgrade diri, ambil rekrut orang-orang tamatan baru yang pintar, yang lama buang. Ini naik. Itu sifat iblis. Tapi kalau kita punya otoritas, punya kepandaian, punya kebijaksanaan, kemana kita pergi dibayar, dinilai. Kita yang menentukan nilai. Mau gaji berapa? 50 juta, 30 juta. Oh enggak juga, enggak kuat perusahaanku bayar. Terserah, perusahaan lain mampu. Itu yang saya katakan tadi. Independen dalam berdiri dalam diri kaki kita sendiri, mengupgrade diri dan tidak membuang-buang waktu. Sebab apa? Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Dalam masa tua, di mana kesempatan waktu menurun, waktunya menurun, tapi tabungannya enak.
Udah masa tua, waktu sudah mulai sempit. Waktunya sedikit, dipanggil ke sana, panggil segini, panggil dan segala macam, pertemuan sana, pertemuan sini. Tapi tenang, tabungannya naik. Seperti saya katakan tadi, perempuan yang tadi yang mengurangi, aku mau berikan untuk kemuliaan Tuhan tanpa pertimbangan apapun. Sebab apa? Persembahan yang hidup yang harus kita kerjakan, persembahan yang benar dan hidup, tubuh ini nih persembahan. Uang itu cuma hasil, uang yang kita bawa ke gereja dengan seberapa dikit banyak itu cuma hasil dari tenaga. Persembahan yang hidup ini tubuh. Kenapa kenapa keadaan dunia ini dan iblis ingin merenggut kita dan meremukkan kita dan membuat kita nggak berdaya? Biar nggak ada persembahanmu, nggak ada mahkotamu. Di dunia miskin masuk ke surga dengan kualitas kayu, bukan kualitas emas. Ayub masuk dalam kemuliaan surga dengan kualitas emas, uangnya banyak, persembahannya banyak. Saudara tahu, waktu Salomo membangun bait suci, dia memberikan persembahan bakaran dengan jumlah yang tidak ternilai. Korban bakaran yang biasanya cuma sapi satu, sudah Daud melakukan persembahannya untuk membawa tabut Tuhan. Tiap satu langkah dibikin sembelihan, dipotong sembelihan. Tiap satu langkah demi menuju rumahnya Tuhan. Karena waktu itu tabutnya ada di Obed-Edom. Tuhan, gimana Tuhan? Aku mau tabutmu Tuhan ada di baitmu. Kenapa waktu itu ada yang kau renggut mati Tuhan? Bagaimana Tuhan? Persembahan. Halo adik, mana persembahanmu? Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima. Udah sedikit. Dengan senang hati, kata Tuhan. Padahal tangan ini dianugerahi kemuliaan. Tangan ini dianugerahi kemuliaan. Orang yang sama, waktu yang sama, berpijak di atas yang sama. Orang bisa menghasilkan jutaan, orang bisa menghasilkan miliaran, orang bisa menghasilkan triliunan. Kenapa kamu tidak? Kita cuma terpaku dengan persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan. Datang lagi minggu depan dengan nyanyian yang sama. Nanti anak kita kemana ke gereja nyanyinya apa ada? Anak duitnya cuma 2 juta. Kebutuhan ini, kebutuhan itu, perpuluhan engkau mana ya Tuhan? Kata Tuhan, iya wis. Nggak ada tuh perpuluhan lagi, nggak ada tuh perpuluhan. Udah dikorting, masuk lagi 3 juta, kebutuhan makin besar, kebutuhan engkau mana ya Tuhan? Iya wis. Ini nggak pernah berhasil memberikan sesuatu buat Tuhan. Kenapa sih? Kalau untuk menyisihkan sesuatu untuk Tuhan, kasih, ambil 2, lakukan 2-3 kali lebih lipat dari yang ada. Demi apa? Mampu membawa persembahan kepada Tuhan. Amin. Yang anak, yang kita ini masih remaja, jangan terpaku. Oh, aku masih remaja, aku masih kecil. Habis kau.
Bukan apa-apa. Mulai sesuatu dari yang baik. Warren Buffett bisa mampu menjadi triliuner dari umur 11 tahun menata hidup. Jangan gampang bilang, gak apa-apa aku masih anak-anak. Tinggallah tetap dalam keadaan. Tetapi hari ini ketika kita mendengar sesuatu yang baik, ambil, lakukan, manage. Perubahan tahun depan, lihat sendiri, bukan buat saya toh, bukan, tapi buat masing-masing kan. Ya, Mazmur 127 ayat 4. Rancangan-rancangannya Tuhan jangan digagali. Kita ini orang ajaib, orang mulia, orang luar biasa. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa tua. Pada masa tua apa masa muda? Masa muda. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita ini ada di tangan Tuhan. Nama setiap nama kita ditulis di tangannya Tuhan. Waktu kecil kita sudah masuk ke gereja dalam penyerahan anak. Tapi siasat iblis yang saya katakan tadi mendowngrade kehidupanmu. Dan kalau bisa, kamu gak jadi apa-apa. Cepat kesempatan. Saya bisa ngasih 50.000 dulu waktu mulai kerja. Saya mau memberi sesuatu yang besar untuk Tuhan. Saya bawa ke gereja dengan hati senang, bukan dengan hati pelit, bukan dengan omongan eman-eman. Tapi saya mau bawa buat Tuhan ada uang besar yang sebetulnya saya belum mampu, tapi saya mampu, saya abaikan kebutuhanku demi membawa persembahan ke rumah Tuhan. Demi membawa persembahan ke rumah Tuhan, bukan ke rumah Tuhan. Eman buat ini, udah buat itu, udah buat ini, buat persembahan. Sing 2.000 bae lah. Sing 5.000 bae lah, sing hujan. Aduh. Kalau kita nggak mampu membuat nilai diri kita sendiri tinggi, bagaimana orang bisa mampu membuat nilai diri kita tinggi? Nggak ada mimpi. Halo adek. Halo. Halo. Apa yang kau bawa ke rumah Tuhan? Kemakluman kah? Maklumi ya Tuhan, aku begini. Maklumi ya Tuhan, aku begini. Maklumi ya Tuhan. Itu terserah lu kata Tuhan. Buat diri lu. Kata Tuhan, gua mah kaya, tinggal di mana diri lu. Tapi saya sudah memperlengkapi kalian dengan kemuliaan, kata Tuhan. Berarti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak yang mampu meningkatkan kualitas dirinya, mengatur antara waktu, tenaga, dan uang dengan baik. Dia akan mencapai sasaran yang tepat pada masanya dengan bayaran besar. Kalau cuma kita pakai waktu kita untuk main game, cuma untuk scroll yang nggak penting, nonton Netflix 2-3 jam, begadang ngototin handphone, tangannya sampai kram nyekeli HP. Nanti buat tulis di sekolah kram, padahal malamnya ngototin handphone. Mentang-mentang di rumah ada wifi. Ini tangannya kram nih buat nulis, besok nih udah. Itu sudah kacau. Iblis dan keadaan dunia ini selalu membuat kita kacau. Kalau kita nggak pernah bangkit dan merubah hidup dan memanage, diambil lembaran kosong dan memulai menata waktu, kita akan menjadi orang yang kalah.
makin tua makin gak mampu, makin tua makin tergantung kepada orang lain. Karena apa? Gak mampu membiayai diri sendiri. Mama aku baru bagi ini dong, abang aku perlu ini dong, kakak aku ini dong, aku dong. Boro-boro bantu. Ayat terakhir. Amsal 16 ayat 32. Beramsal, berhikmat. Tuhan mau kita apa? Berhikmat. Menggunakan waktu kesempatan itu dengan hikmat. Dikatakan apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang sabar berisiko merebut kota. Kalau kecamatan Hoglis ini aja tanya income-nya berapa, tanya apalagi sebuah kota. Kemuliaan satu kota menggaji saudara. Kalau Jakarta, kota Jakarta itu 80 triliun APBD-nya, keuangan proses perjalanan per tahun dari kota Jakarta sebanyak itu untuk membiayai pendidikan, untuk mengangkut sampah, untuk kebersihan, untuk lalu lintas, untuk menggaji ASN dan segala macam. Ini dikatakan merebut kota. Mau jadi pemimpin? Mau jadi pemimpin? Tidak ada jawab. Mau jadi pemimpin? Enggak, saya nggak lihat, saya tutup mata. Mau jadi pemimpin? Jadi pemimpin atas dirimu, jadi pemimpin atas waktumu. Orang yang mampu menguasai dirinya. Jadi kalau teman ngajak, yuk kesini yuk, mikir dulu dong, pentingkah? Lebih penting mana, bernilai mana masa depanmu atau sesuatu yang kecuali yang udah bete banget, gak apa-apa jalan. Waktu itu kita yang punya kok, benar gak? Mau ke sana boleh, mau ke sini boleh, apalagi paling luar biasa Tuhan. Aku lebih baik kemana Tuhan? Itu mulai nilai yang luar biasa. Berjalan sama Tuhan itu yang luar biasa. Itu waktunya efisien. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pelayanan di keluarga, di tengah-tengah keluarga, mama papa, kakak adik. Itu luar biasa. Ketika kamu dewasa berumur 11-12 sudah mulai mampu membawa persembahan kepada Tuhan, gak usah dari uang jajan lagi. Mau saya jual stiker Basuri, Papa cetakin dong. Dia tahu papanya tukang cetak. Bikin apa? Stiker. Itu gambar Wijaya Trans, gambar ARP, gambar ini. Emang kan bisa dijual? Bisa Papa, jual. 1 lembar 2.000. Papanya gitu. Iya 1 lembar. Enggak dikasih tahu modalnya. 1 lembar cuma nilai segini. Dia dapat berapa ya 1 lembar gitu ya? Boleh lah, boleh. Papa beliin layangan, jangan 1, segepok. Saya mau jual sama teman-teman. Beli HP sendiri, beli motor sendiri, beli sepeda sendiri, enak betul. Enak kan? Enak. Orang yang menguasai diri bukan. Itu cuma 1 contoh kecil. Kita mampu, bisa, beneran bisa. Saya sudah perhatikan, saya punya inang muda, anak bontot dari keluarga mama saya. Memang paling efisien, memang paling gak boros, memang paling ngatur segala sesuatu pengeluaran, paling berhitung. Tapi sekarang udah jadi nasabah prioritas BCA. Ngerti kan prioritas BCA yang saya katakan tadi? Kalau udah nasabah prioritas BCA,
Selamat siang Bu, sambutannya Bu Peta. Sini Bu, ditemenin dulu. Duduk sini ya Bu, ditungguin. Sini ya Bu. Mau apa di bawah? Itu yang saya katakan tadi, ketika kita ada di taraf bawah semua bayar. Tapi kalau udah masuk ke atas, di pintu dibukain, ditaruh, duduk ditungguin orangnya duduk. Nih kasih minum ibu, tunggu ya sebentar ya Bu, nanti atasan saya datang. Bukan teller, manajer, supervisor minimal yang datang untuk melayani. Ada apa Bu? Ada yang bisa dibantu, tapi jangan diambil ya Bu duitnya. Dia tetap nasabah prioritas. Oke. Hello. Enak nih dengar firman begini di masa muda. Kalau dulu ada yang ngajarin saya begini, saya bersuka cita. Tapi apa yang saya dapat dalam proses perjalanan hidup saya bagikan kepada adik-adik. Yuk naik pemain musik. Kalau kita sadar dari sekarang, enak. Semua tinggal atur. Saya taruh duit di sini, saya taruh duit di sana. Jadi nasabah prioritas di 2 bank, sedang. Jadi nasabah prioritas di 3 bank, sedang. Kemana kaki melangkah, pintu dibuka. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku terluka, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi hiburan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diragukan, walau jiwaku tergoyah. Mari sama-sama berdiri. Hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku besar itu kasih sayangmu, ku pernah kau buat kasih baru. Ku merasa bersyukur, senangnya bersyukur. Kala yang ku alami, sekedar ku terjadi. Ku merasa bersyukur, senantiasa bersyukur. Kau hari juga hari ini, hari yang terbaik. Buat orang yang menerima kemuliaan Tuhan, buat orang yang sudah sukses memanage waktunya, hari-harinya penuh semangat, berjalan dalam kemuliaan Tuhan dan keberkatan Tuhan. Kekhawatiran keselamatan itu sudah selesai. Kalau kita masih bisa dikibuli oleh iblis, habis keterpurukan setiap waktu, kita disuruh mikir sampai masa tua. Tapi kalau kita menang dari masa muda kita menang, anak-anak kita pun akan kita tuntut menjadi pemenang-pemenang. Amin. Dikatakan apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Kita harus rindu menata hari ini untuk hari yang terbaik setiap hari nanti sama Tuhan. Yuk, ulang. Hidupku ada di tanganku, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diragukan,
genggam tanganmu, percaya atas dirimu sendiri ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menyertai. Belajar menekik iblis setiap hari yang bercokol di pikiran kita, di hati kita, yang membawa kita kepada yang bukan tujuan Tuhan, yang merebut waktu-waktu kita, yang merenggut, yang mengambil kesempatan emas yang kita miliki untuk kita tidak memiliki kesempatan. Kalau hari ini kita dengar firman, untuk kita bijak mengatur waktu, mengatur hidup kita, berdiri di atas kaki kita, berdiri di atas kaki kita dan punya keputusan yang terbaik. Aku mau membawa persembahan bagi Tuhan atas hidupku, persembahan yang benar, persembahan yang hidup, waktu yang menjadi satu gambaran ucapan syukur yang akan kita bawa nanti di waktu-waktu ke depan. 2-3 tahun ke depan, apa yang kita mau bawa, apa yang mau kita hasilkan, apa yang mau kita dapatkan. Bawa ucapan syukur, bawa seserahan, bawa persembahanmu kepada Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberkatimu. Bukan gereja butuh persembahanmu, bukan. Tetapi uji dirimu, uji Tuhanmu, nyatakan kebenaran firman yang ya dan amin. Dan tengking siasat iblis atas kehidupan kita, atas waktu-waktu dan kesempatan yang direbut atas hidup kita. Genggam tanganmu, katakan ini benih firman Tuhan yang akan kita terima dan kita meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Aku muda, aku kuat, aku mendapatkan kesempatan yang daripada Tuhan untuk membawa persembahan yang mulia, yang terindah pada waktunya bagi Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima benih firman-Mu, kami mengucap syukur atasnya. Mari angkat tanganmu, dadakan tanganmu, kita terima doa berkat. Turun berkat daripada Tuhan hari ini, yang kemuliaan yang daripada surga memenuhi setiap tangan yang menadahkan kepada Tuhan, hati yang menghadap kepada Tuhan, pikiran yang mengharapkan akan keturutsertaan Tuhan. Dengar doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati semua kita yang diberkati. Katakan amin.